Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, puji dan syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, iman, dan Islam yang melekat pada diri kita. Maka sepantasnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini Pak Eka akan memberikan materi tentang sprint atau lari cepat. Anak-anak, pada pendahuluan akan kita sampaikan tentang pembagian lari. Lari secara umum dibagi menjadi 3, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Contoh lari jarak pendek, anak-anak, nomor lari 100 meter, nomor 200 meter, nomor 400 meter, dan bahkan nomor 110 meter lari gawang. Itu contoh dari lari jarak pendek. Kemudian lari jarak menengah, anak-anak, itu nomornya nomor 800 meter dan 1.500 meter. Untuk lari jarak jauh, mulai nomor 3.000 meter, kemudian ada 5.000 meter, 10.000 meter, 20 kilometer, dan lari maraton. Itu adalah contoh jarak jauh. Anak-anak, pengertian lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Terdapat 3 jarak lintasan yang dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu lari 100, 200, dan 400 meter. Itu sudah kita sampaikan di awal. Anak-anak, pada lari jarak pendek yang perlu kita perhatikan adalah khusus, yaitu start. Ya, start dibagi menjadi 3, start pendek, start menengah, dan start panjang. Pada lari jarak pendek nanti kita akan memakai start pendek atau pang start. Anak-anak, pada start itu ada 3 aba-aba yang biasa diberikan oleh starter untuk para atlet atau para pelari. Aba-abanya adalah bersedia, siap, ya, atau dengan bunyi pistol. Aba-aba bersedia, setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Itu aba-aba bersedia. Kemudian aba-aba siap. Aba-aba siap, posisi badan seorang pelari adalah lutut ditekan ke belakang, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat, sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 hingga 140 derajat. Dan posisi punggung sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu, tubuh sedikit condong ke depan, seolah-olah hampir ambyuk atau terjatuh, serta bahu agak maju ke depan dari kedua tangan. Dan inilah aba-aba yang
sangat perlu diperhatikan untuk keberhasilan seorang atlet. Yang terakhir adalah aba-aba za atau bunyi pistol. Seorang starter memberikan aba-aba, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block. Dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Kaki belakang anak-anak mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit, namun tidak lama, kaki belakang diayun ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan, artinya untuk mengurangi hambatan, lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Jadi saya ulangi anak-anak sekali lagi, aba-abanya ada 3, bersedia, siap, ya, itulah untuk start pendek. Berikutnya anak-anak, pada lari jarak pendek, itu ada sesudah anak-anak melakukan lari, ada fase topang dan fase layang. Fase topang ini bertujuan untuk memperkecil hambatan. Ya, fase topang terdiri dari topang depan dan topang dorong. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut: mendarat pada telapak kaki, lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortasi, ayun kaki dipercepat, pinggang, sendi lutut, dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Paha kaki ayun naik dengan cepat ke suatu posisi horizontal. Yang kedua adalah fase layang, bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif pada, saya ulang, fase layang bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut. Lutut kaki ayun bergerak ke atas dan ke depan, artinya ke depan dan ke atas. Lutut kaki topang bengkok dalam fase pemulihan. Ayunan lengan aktif namun rileks, kaki topang bergerak ke belakang. Itulah anak-anak ketika anak-anak sudah lari pada lintasan masing-masing, anak-anak akan berlari dengan secepat-cepatnya untuk menuju garis finish. Kemudian yang terakhir, anak-anak memasuki garis finish. Menurut Mukhtar, ada 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek. Yang satu dengan cara menjatuhkan dada ke depan. Yang kedua menjatuhkan salah satu bahu ke depan, artinya posisinya agak miring. Kemudian yang ketiga lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish, artinya posisi badan tetap melaju ke depan tanpa ada perubahan ketika dari lari cepat. Saya ulang anak-anak, jadi pada lari jarak pendek kita mempergunakan start pendek, ya start pendek, kemudian start pendek itu ada beberapa aba yang perlu kita perhatikan. Yang pertama aba-aba bersedia, siap, ya. Kemudian anak-anak melakukan lari secepat-cepatnya, ada 2 fase, tadi fase dorong dan fase topang. Kemudian yang terakhir anak-anak akan memasuki garis finish, di mana anak-anak bisa melakukan salah satu atau dua-duanya atau bahkan 3-tiganya. Bisa dicoba ketika kita melakukan praktek. Dan anak-anak pada kesempatan ini juga akan kita berikan video, nanti anak-anak bisa menikmati nomor 100 meter kelas dunia
Ini tentu anak-anak akan tergambar di situ betapa pelari Jamaika, ini ya, pelari Jamaika yang sangat terkenal, yaitu Usain Bolt, akan berlari seperti kijang. Nah, jadi anak-anak bisa lihat pada video dan mudah-mudahan anak-anak bertambah semangat untuk melakukan praktek lari cepat 100 meter, bisa 200 meter, bisa 400 meter. Demikian anak-anak materi untuk pagi ini pada kesempatan ini, yaitu lari sprint 100 meter. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan secara terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk mengejar ilmu semaksimal mungkin sebagai bekal kita menghadapi hari-hari yang akan datang. Selamat menikmati video yang akan kita putarkan pada kesempatan hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah anak-anak pelari tingkat dunia, 8 pelari tercepat dunia. Sebentar lagi akan memasuki garis finish dan iya, inilah Usain Bolt, pelari tercepat dunia saat ini yang rekornya mungkin akan sangat sulit dipecahkan oleh pelari-pelari lain karena memang larinya seperti angin kencang, ya cepat sekali. Dan inilah satu bukti anak-anak bahwa nomor atletik khususnya nomor 100 meter menjadi idola, ya idola, penontonnya penuh di stadion. Kemudian ya inilah aksi ya seorang Usain Bolt. Ya, kemudian ini contoh yang kedua, ini pelari Indonesia Muhammad Johri sebagai juara dunia, ya juara dia. Kita lihat ini yang berkostum putih merah. Iya, kita lihat sebentar lagi akan memasuki garis finish dan alhamdulillah kita tunggu hasilnya dari pembawa acara, di mana akan siapakah yang akan menjadi juara dunia nomor atletik 100 meter, ya kejuaraan junior. Ini diikuti juga beberapa negara adidaya di bidang atletik, ya ada Amerika, ada Cina, negara. Iya inilah, ya new nation, ya artinya rekor baru Muhammad Johri dari Indonesia. Ya kita bangga anak-anak dengan ya sujud syukur sebagai bukti kehambaan kita kepada Allah, tidak lupa dimanapun Muhammad Johri dengan tepuk tangannya. Dan inilah satu bukti juga bahwa pelari Indonesia dengan postur yang agak pendek dibandingkan pelari-pelari lain, tapi bisa lari secepat kijang. Sekian dan terima kasih. Saya sudah melihat video tadi, mudah-mudahan memberikan semangat untuk kita.